Ya kita ke Universal Studio, terus udah gitu kita ya apa jalan-jalan belanja. Halo, Kabarnya baik, alhamdulillah. kemarin beres liburan atau gimana Oh nih? iya, Boleh diceritain? jadi kemarin aku liburan sih ya, bener-bener liburan. Sekalian nemenin suami di Doha gitu. Soalnya kan kemarin waktu awal tahun aku malah kerja. Jadi waktu suamiku cuti malah nganterin aku kerja. Jadi gantian waktu suamiku udah kerja, aku nemenin dia. Jadi gitu aja terus anter-anteran. LDR ya. Mm. Nah, berapa lama? Kemarin sekitar 2 mingguan ya aku di sana, alhamdulillah bener-bener nikmat banget karena cuacanya juga lagi winter. Jadi makin mesra, untung ada yang meluk ya gitu. Ini pertama kalinya ke Doha tuh. Udah beberapa kali sih, tapi biasanya kan kalau ke Doha itu karena lagi cuacanya panas, bener-bener aku fokus ngurusin Bojo aja. Kalaupun jalan nggak banyak tempat yang aku datengin. Tapi karena kemarin lagi winter, cuacanya juga enak, mendukung. Mas Hendra juga banyak liburnya kemarin, jadi bener-bener bisa fokus jalan-jalannya tuh bisa fokus banget. Apa ya, kayaknya unforgettable moment banget sih gitu. Kenapa bisa disebut unforgettable mungkin apa? Mungkin karena pertama memang apa ya, aku cita-cita banget bisa stay di Doha seperti itu. Jadi terus kemudian aku banyak tempat-tempat wisata yang belum pernah aku datengin sebelumnya. Sebenarnya bukan masalah di mananya, sama siapanya itu sebenarnya. Apa yang paling membuat sana? Ya, yang pertama dulu memang aku dari 18 tahun lalu emang aku pengen banget tinggal di Timur Tengah gitu. Kayak suasananya itu memang sesuai banget ya dengan kepercayaan aku gitu ya. Di sana itu banyak apa namanya warga muslimnya juga kan. Terus kemudian ditambah lagi mau umroh juga deket. Nah, insya Allah nanti kita ini mau puasaan, sorry. Ini kok, ini nyantol, sorry. Mau aku benerin nggak? Iya Nah, boleh, nah. udah aman. Jadi mau puasa nanti insya Allah kalau cutinya Mas Hendra dapet, kita mau umroh dulu, kayak gitu. Jadi ya, nah senang sih. Terus kedua, karena ada suami. Kalau nggak ada suami mau datengin gimana tuh gitu. Paling cuma buat liburan doang. Tapi karena ada suami tugas di sana, jadi tugasnya lebih ke yang sebagai seorang istri kita juga harus tahu kodratnya ya. Nggak cuma aku aktivitas di sini, tapi aku juga harus ngurusi Bojo. Sebenarnya isu-isu seperti itu, isu ya affair antara pilot dan cabin itu udah lama ya, seperti itu. Cuma memang karena sekarang ini kan media sosial kan banyak ya yang langsung gercep kayak gitu, jadi akhirnya makin viral dan rame. Sebenarnya emang dari dulu juga ada, cuma kan bagaimana kitanya. Dan memang aku kenapa bilang oknum, karena nggak semuanya. Jangan menyamaratakan, karena memang kan banyak juga pilot dan juga cabin crew yang niatnya emang benar-benar untuk rumah tangga. Jadi nggak semuanya, karena selama pekerjaan yang mengharuskan interaksi lawan jenis, itu resiko untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu kan banyak banget ya. Jadi aku rasa nggak hanya di dunia penerbangan sih. Kayak kakak ya, kakak aku kan dulu yang kakak aku nomor 3 kan pernah jadi karyawan. Itu pun juga banyak kayak gitu kan. Di dunia dunia kantoran ibaratnya itu banyak. Oh ya pasti dong, kalau komitmen pasti, kalau nggak komitmen aku nggak sampai 18 tahun bersama ya kayak gitu. Dan yang pasti karena aku sama Mas Hendra niatnya adalah nikah karena Allah kayak gitu. Jadi ya aku sama Mas Hendra tanggung jawabnya sama Tuhan. Ibaratnya kalau kita kita berdua itu kan punya lingkungan pekerjaan resikonya juga besar. Aku pun juga besar dengan ketemu dengan klien, ketemu dengan temen yang
ya good looking dan segala macem, yang kaya raya dan segala sultan. Tapi kan tergantung bagaimana kitanya kan, gitu aja sih. Dan komitmennya adalah eh, seberat-beratnya masalah dalam rumah tangga ya harus kita selesaikan bersama. Oh, maksudnya deket sama pilot. Oh, maksudnya buat yang mau pacaran sama pilot. Oh ya Allah, maksudnya atau mungkin suaminya pilot gitu ya. Tipsnya harus ekstra sabar. Gitu. Ekstra sabar tuh luar biasa memang. Kenapa? Karena nggak hanya sekedar masalah affair-nya ya. Kalau aku bilang affair-nya itu adalah nomor kesekian buat yang mau deket sama pilot. Karena yang paling utama tuh sebenarnya adalah safety-nya, kesehatannya, terus juga bagaimana dia belajarnya. Karena setiap 6 bulan sekali kan mereka harus simulator lagi, belajar lagi. Nah itu kan kalau misalkan lagi nggak mood belajar atau mungkin hasilnya jelek, itu bisa fail. SIM-nya nggak keluar, nggak terbang, kan gitu kan kasihan. Jadi memang yang paling penting sih itu. Apalagi kan kalau suamiku kan sekarang kerja di Timur Tengah, sering lewatin daerah konflik. Nah itu kan benar-benar menyita mental dan perasaan ya. Kalau masalah affair lah, itu kita serahkan saja sama Tuhan. Karena yang namanya istri itu hanya bisa memantau ketika di rumah. Ketika udah keluar rumah ya udah kita serahkan sama yang maha kuasa yang paling tahu segalanya. Teteh sedikit tuh. Oh iya, ya Allah. Alhamdulillah. Dan ternyata ya setelah aku baca di artikel ya, setelah baca di media, ini aku nggak tahu bener apa enggak. Kan kemarin Neng Ayu kan main ke Banyuwangi ya, liburan. Nah itu katanya ada yang bilang kalau itu ternyata lagi pertemuan keluarga. Aduh ya Allah, so sweet banget. Kaget seneng gitu. Nggak, soalnya karena kan kampungnya di Banyuwangi. Kalau aku juga, Neng di Banyuwangi ya, ayo dong mampir ke tempat aku, kayak gitu kan. Ya kalau kaget, bukan kaget gimana gitu, enggak. Aku surprise, terharu, seneng, karena memang Neng Ayu itu kan teman seperjuangan aku ya. Dari mulai kita merintis karir itu bisa dibilang bersama gitu waktu di Jakartanya. Dan kemudian dengan sekarang dia sudah ada calon imam dalam kehidupannya, itu aku benar-benar bahagia banget. Karena waktu itu aku juga sempet kan pengen ngejodohin sama teman kayak gitu. Oh bukan dia bukan dia di California waktu itu ya. Beda. Ya karena jarak sih, terlalu jauh, kasihan juga Neng Ayunya kalau butuh support kan LDR, aduh belum dah LDR kayak gitu kan udah sedih banget. Jadi ya memang belum jodohnya aja. Jadi dengan adanya sekarang Neng Ayu sudah ada calon imamnya, apa ya, aku sebagai sahabat tuh benar-benar ngerasain gimana perjuangannya dia. Bagaimana dia harus sendiri selama hampir 10 tahun membesarkan Bilqis dan terus menjadi tulang punggung dalam keluarga, bisa dibilang seperti itu. Itu sangat berat tentunya kalau dia harus sendiri. Tapi dengan adanya sosok lelaki di sampingnya, sosok imam, suami, nggak cuma suami kan, suami itu kan bisa jadi teman curhat, jadi support system terbaik. Nah itu insya Allah mudah-mudahan bisa lebih menguatkan lagi Neng Ayu ke depannya. Tapi pas kemarin ada kabar apa selamat ya Ayu, atau udah pernah ada enggak. Memang kayak semua temennya pada shock ya, pada kaget ya gitu. Aku pun gitu. Awalnya di akun lambe-lambe kan. Dari situ beneran gak sih? Kalau emang beneran alhamdulillah, kita doakan yang terbaik karena memang itu yang kita tunggu. Dan ternyata hari ini tadi
aku ngeliat di Instagramnya kan udah go public ya, langsung dari Instagramnya Neng Ayu. Kemarin-kemarin masih dari Instagramnya mamanya. Tapi aku kemarin juga aku udah kontekan sama mamanya, sama Neng Ayunya juga. Udah ngucapin selamat. Dan yang pasti ditunggu undangan ya. Sempat cerita nggak sih sosok Dana? Belum. Karena kalau melihat dari track recordnya kan baru ya, katanya kan baru Januarian ya, baru beberapa bulan ya. Yang pasti sih aku tahunnya itu adalah kemarin ke Banyuwangi, udah itu. Dan ternyata kan kalau dengar sedang ada pertemuan keluarga untuk membicarakan ini. Karena kan Mas Dananya kan tugasnya di Jember ya. Ya ikut seneng. Kalau wong Jawa kayak bunga, ikut bunga. Bahagia banget. Jadi kalau kamu melihat Ayu sendiri, Sangat. Oh sangat. Gini, Neng Ayu tuh orangnya nggak neko-neko. Orangnya kalem juga. Walaupun kelihatannya kalau di TV kan nyablak ya. Tapi kalau sebenarnya dia itu orangnya kalau kita orang Jawa teh mituhu, manut banget sama keluarga, sama bapak, sama ibu sangat manut gitu. Sangat sayang juga. Ya cocok lah. Cocok. Ya terus ditambah lagi Mas Dananya juga sangat mirip ya sama Ikis gitu ya. Kayaknya emang jodoh sih mereka. Jodoh. Alhamdulillah dapat kesempatan bisa berjalan-jalan. Kebetulan aku ada bisnis baru gitu. Jadi sama Bunda itu dapat kesempatan jalan-jalan dengan anak-anak juga gitu ke Singapura gitu. Jadi ini gara-gara ada bisnis bareng dengan mitra-mitra, alhamdulillah akhirnya kita dapat hadiah jalan-jalan gitu. Ya sebenarnya sih kalau boleh dibilang bulan madu mah ya bisa lah ya dikait-kaitkan gitu ya. Tapi ada anak-anak ya. Jadi nanti mungkin bulan madunya lain kali aja pas kita jalan berdua ya. Ya kita ke Universal Studio, terus udah gitu kita ya jalan-jalan belanja-belanja, ada ini juga titipan juga gitu ya. Jadi kita bikin just tip gitu. Alhamdulillah. just tip aja punya. Serunya gitu. Ya, itu seru banget tuh just tipnya tuh. Ada yang obat-obatan, terus ada yang parfum. Jadi pas hari terakhir deh tuh kayaknya kita just tipnya gitu. Terus ya udah alhamdulillah ada beberapa yang memang ada yang nggak ada gitu. Lumayan lah buat tambahan ya buat jalan-jalan di sana. Idenya siapa banyak pasti. Ada teman-teman artis ada, terus ada teman-teman bisnis bareng gitu ada gitu ya. Jadi banyak-macam ya obat-obatan kayak salep lah, terus skincare ya gitu-gitu loh. Kayak gitu sih. Itu idenya Mbak Dila atau Mas Berkin? Idenya Dila gitu. Kita just tip yuk. Nah, ayo aku sih pokoknya terus akunya tinggal share ya kan ke teman dia, ke teman aku juga. Yuk ada yang mau just tip gak gini gitu ya teman-teman. Ya nggak terlalu banyak sih, soalnya udah mau hari terakhir juga kita nggak lama-lama kan di Singapura. Jadi kalau misalnya mungkin nanti kita mau ke keluar negeri lagi, mungkin insya Allah kita boleh lagi nih just tip lagi nih ya. Biasanya keuntungan untuk just tip itu berapa sih? Keuntungan Sampai 50 ribuan satu barang. oh gitu. Kita lebih. Sombong amat. Banget ya Mas kemarin. Iya, nggak dibilang cuan banget dan ya pokoknya intinya kan kita nolong orang sih gitu. Ada yang mau coba just tip di Singapura, kita bantuin apa gitu yang kita bisa aja dan kita sempet aja. Kalau yang terlalu ribet-ribet juga kita nggak bisa juga gitu. Yang terlalu biasanya sih kayak mungkin obat-obatan, skincare yang kayak gitu-gitu yang simple gitu. Kalau kayak mungkin baju, mungkin mebel gitu-gitu nggak kita itu ya. Tapi itu udah jauh seberapa kita bukti Mas. Ya. Maaf ya bukan just tip itu Nah. nggak Nggak malu gitu emang artis just tip. Ya Allah ya ampun, nggak apa-apa lagi. Ya kita kan bantu, seneng gitu maksudnya pas nyari-nyari barangnya, terus kita tanya-tanya, terus kita compare harga gitu, terus ada yang transfer gitu kan, ya itu tuh seneng lagi kalau happy banget kalau dari transfer ya, terus dapat untungnya gitu. Karena waktu itu aku pernah
ke ke Sydney lah, ke Australia. Terus kita sampai bener-bener keuntungannya tuh double lah pokoknya gitu, gara-gara just tip itu. Sampai kita ada orang nitip handphone yang kayak gitu, terus kita jadi beli handphone juga gara-gara just tip loh. Jadi makanya ya pinter-pinternya lah, maksudnya kalau memang harganya memang agak lebih mahal dibanding sama yang mungkin yang lain-lainnya gitu, karena memang ini kita udah pesawat, udah kita sendiri biaya ya kan. Terus udah gitu jalan-jalan kita juga udah kepikir sendiri gitu. Nah kalau misalnya kok mahal banget harganya, ya lo mau bayarin pesawat gue, lo mau bayarin tiketnya, hotelnya gitu loh. Ini masih mending gitu, maksudnya harganya nggak terlalu jauh lebih mahal, walaupun agak double ya gitu. Tapi banyak yang ngerti kok, jadi alhamdulillah ya jadinya kita dapat rezekinya juga. Dia mau peluang bisnis nggak nih Mas? Jadi menseriuskan nih Open Just Tip, mungkin nanti jadi punya anak buah atau seperti apa gitu? Ya belum sampai segitunya sih. Ya pokoknya pas kita mau pergi aja baru kita open just tip-nya gitu. Oke, ada rencana nggak untuk Just Tip kemana lagi? Ada. Just Tip kemana tuh Mas? Tunggu kabarnya. Tunggu kabarnya. Bisa promo dulu kan, biar banyak. Ya takutnya kan nggak jadi lagi. Tar dulu dah ya. Emang ada rencana mau keluar negeri lagi? Tahun ini insya Allah ada mau lagi. Jadi siap-siap aja tuh teman-teman yang mau just tip. Yuk tunggu open PO-nya dan untuk mungkin bisa jadiin kita mungkin ada ininya ya, ada promo-promonya di Instagram mungkin gitu. Boleh. Nanti kita akan ya. Mas Indra, mungkin sedikit tentang kesehatan kamu sekarang kan Ya. kayaknya agak lebih Urusannya dia. terhati. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi kebetulan emang aku lagi puasa nih. Puasa bayar puasa tuh. Tahun lalu kan pas habis sakit tuh belum boleh puasa. Jadi sebulan full gak puasa gitu. Jadinya aku bayar nih sekarang, lagi mulai bayar. Kok ya dapet bonusnya kurusan gitu ya, lebih langsing gitu. Dan lebih sehat juga gitu, jadi dengan puasa. Jadi kayaknya aku mau puasa terus tiap hari gitu. Tapi lebih bersih juga ya, merasakan nggak sih lebih bersih, lebih, Ya lebih benar. mudaan. Alhamdulillah karena aku pakai skincare. Gila. Skincare, kalau mau lihat buka Instagram aku ya. Mungkin ada yang mau belanja di tempat aku boleh ya, lihat di TikTok aku juga boleh. Nggak, ya mungkin yang penting kita posting positif, air wudhu ya kan, terus udah gitu apalagi ya lebih cerah begini karena kan sudah bersama lagi sama bunda sama anak-anak gitu, itu yang buat aku jadi bahagia banget. Dia Nomor satu keluarga itu yang bikin aku bahagia, istri dan anak-anak. makin sehat benar ya. Ya betul, bikin aku sehat. Udah nggak harus periksa lagi, Ya. kontrol alat-alatnya nggak? Enggak, alhamdulillah udah selesai. Itu semua tinggal ya kita kontrol diri sendiri aja gitu ya, supaya jangan capek-capek. Terus udah gitu jangan ya makanannya juga sehat-sehat ya, jangan mungkin yang berbahaya untuk kesehatan gitu, misalnya paku, misalnya ya mur gitu, jangan. Tapi biasa kamu makannya apa tuh untuk kesehatan, buah-buah atau apa? Ya buah-buahan pokoknya, Hindari roti-rotian, hindari gorengan gitu ya, sayur-sayuran banyakin gitu.